pelaku tertarik melihat korban dan mengajak korban untuk berhubungan badan. Tapi di mana korban menolak, yang saat itu pelaku menawarkan uang sebesar Rp200.000. Namun korban tetap menolak, sehingga membuat pelaku geram. Pada saat itu langsung memaksa korban untuk memuaskan hasrat birahinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini aku akan menceritakan kejadian-kejadian yang nyata di dunia ini. Kisah pilu ini dialami oleh seorang gadis yang bernama Jessica yang saat itu dihabisi oleh sopir travel. Perempuan yang berusia 24 tahun itu diperkosa dan dibunuh oleh sopir travel. Diduga dirinya dibunuh dalam perjalanan saat menumpang mobil travel tersebut yang saat itu melintas di Morowali, Sulawesi Tengah. Saat itu pelakunya adalah seorang pria yang bernama Andi Gugu yang berusia 26 tahun. Dirinya bekerja sebagai sopir travel. Bukannya menjadi kepercayaan bagi penumpangnya, justru dirinya berbuat yang tidak senonoh terhadap penumpangnya. Malangnya nasib gadis ini. Setelah dibunuh, jasadnya dibuang ke sebuah jurang dengan kedalaman 12 meter. Tepatnya di Jalan Trans, Sulawesi, Kabupaten Luwu Timur. Bagaimana kasus dan ceritanya? Tetap di Rangkuman Kisah Nyata. Polda Sulawesi Selatan dan Polres Luwu Timur akhirnya menangkap pelaku pembunuhan terhadap karyawati bernama Jessica Solo. Pelaku bernama Akmal ini ditangkap di Kampung Timur, Kelurahan Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Selasa 19 November dini hari. Sebelumnya, jasad Jessica Solo ditemukan di jurang yang ada di Jalan Trans Sulawesi. Setelah ditemukan mayat seorang wanita pada hari Selasa 13 November 2024. Penemuan tersebut berlokasi di Jalan Trans Sulawesi. Diketahui wanita tersebut bernama Jessica Solo yang kerap dipanggil Cika atau JJ. Di mana sebelum korban meninggal, dari kesaksian keluarganya di mana Jessica dijemput oleh sopir travel yang rencananya korban berangkat dari Palopo pada Senin malam 11 November 2024. Yang pada saat itu, Tante Jessica yang bernama Suryani mengungkapkan bahwa Jessica menyewa rental travel dengan sopir yang memang dia kenal. Namun ternyata yang menjemput Jessica pada malam itu bukannya sopir travel yang ia kenal, melainkan sopir travel yang tidak dia kenal. Hingga Selasa 12 November 2024, keluarganya kesulitan menghubungi Jessica, baik melalui pesan atau panggilan suara. Padahal menurut estimasi dalam perjalanan, harusnya Jessica sudah sampai dengan tujuannya. Di mana keluarganya mulai menghubungi pemilik travel, dan ternyata sopir travel tersebut bukan anak dari pemilik travel tersebut, melainkan sopir travel tersebut adalah orang lain. Awalnya korban menaiki mobil Avanza, namun di tengah perjalanan korban dipindahkan ke mobil lain, sehingga terjadilah insiden pembunuhan tersebut. Sebelumnya, Jessica dikenal sebagai sosok yang cerdas dan pekerja keras penuh semangat. Diketahui Jessica lahir pada tahun 2001, yang dimana usianya berusia 24 tahun, di mana dirinya menghabiskan masa kecilnya di kota Palopo bersama sang kakek, setelah ayahnya meninggal dunia. Anak yatim yang malang ini diketahui gemar belajar, hingga di mana dia memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, yang di mana dirinya mengambil jurusan teknik elektro, di mana dirinya berkuliah. Selama itu pula Jessica tinggal dengan tantenya, yang saat itu Tante Jessica meninggalkan duka yang sangat mendalam, sehingga pihak keluarganya diketahui sudah memberikan keterangan resmi terkait penyebab kematian Jessica. Setelah di mana dilakukan otopsi dan bukti-bukti bahwa Jessica telah dibunuh oleh seseorang, yang saat itu tidak butuh waktu lama untuk pihak kepolisian untuk mengetahui siapa yang membunuh Jessica. Diketahui pelaku pembunuhan terhadap Jessica Solo yang terjadi di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Luwu Timur, akhirnya berhasil meringkus pelakunya.
Penangkapan dipimpin Kanit Resmo Polda Sulsel, Kompol Beni Pornika. Diketahui peristiwa pembunuhan terhadap Cika, Akmal sempat melakukan aksi asusila dan membuangnya di desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Luwu Timur. Akmal juga merupakan seorang sopir lintas kabupaten. Dari hasil Pelakunya adalah seorang pria yang bernama Andi Gugun yang berusia 26 tahun yang diketahui sebagai sopir travel. Dirinya ditangkap saat melarikan diri ke Balikpapan, tepatnya di Kalimantan Timur. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bukti-bukti yang mengarah pada kasus pembunuhan Jessica. Selain menangkap pelakunya, polisi juga mengamankan barang bukti berupa ponsel milik korban dan serta barang-barang korban. Kasus ini menjadi perhatian karena pelakunya sempat melarikan diri ke lintas provinsi. Namun, atas kerjasama antara polisi, berhasil membongkar jejak pelaku. Pelaku kini tengah menjalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Nah, sekarang kita masuk bagaimana pelaku menghabisi nyawa korban. Pada hari kejadian, korban hendak pergi bekerja menuju ke sebuah pekerjaannya, tepatnya di Kabupaten Morowali. Korban yang terbiasa menaiki travel untuk bekerja yang pada saat itu dijemput oleh pelaku. Dirinya dijemput di tempat tinggalnya di kota Palopo sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu Jessica melakukan perjalanan di mana hanya korban dan pelaku di dalam mobil tersebut, di mana tidak ada orang lain yang menumpang di mobil tersebut. Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, pelaku melihat korban tertidur dengan bagian perut terlihat yang pada saat itu membuat nafsu bejatnya muncul. Yang saat itu pelaku sudah tidak tahan lagi melihat Jessica. Yang pada saat itu hasrat birahinya muncul seketika. Pelaku pun menarik korban dan mengajak berhubungan badan. Jessica pada saat itu menolak ajakan dari pelaku, di mana pelaku mengiming-imingi korban dengan memberikan uang sebesar Rp200.000, di mana korban kembali menolak ajakan dari pelaku. Sekitar pukul 02.00 WIB, pelaku menghentikan mobilnya di daerah Gunung Kayulangi, tepatnya di Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, dengan alasan akan membuang air kecil. Namun pelaku ternyata memutar dan membuka pintu penumpang untuk menyerang dan memaksa korban untuk berhubungan badan, di mana korban sangat ketakutan dan terkejut atas perbuatan dari pelaku yang saat itu untuk memperkosa dirinya. Korban yang melawan langsung membuat pelaku melakukan kekerasan dengan menindihi korban dan mencekik leher korban, di mana pelaku juga membungkam mulut korban hingga sampai akhirnya korban lemas tak berdaya. Setelah korban lemas dan tak berdaya, kemudian pelaku memperkosa korban dengan sesuai keinginan awalnya. Sesudah dia memuaskan hasrat birahinya kepada korban, pelaku kembali ke kursi sopir, sedangkan korban yang masih setengah sadar hendak keluar dari mobil tersebut sambil mengancam akan melaporkan perbuatan pelaku ke pihak kepolisian. Mendengar perkataan itu, pelaku langsung kembali dan mencekik korban hingga terbunuh sampai tewas. Setelah itu, pelaku mengambil anting korban dan HP korban. Pelaku juga mengambil barang pribadi korban. Barulah kemudian pelaku membuang mayat korban ke sebuah jurang. Saat ditemukan, korban mengenakan kaos abu-abu dengan celana panjang berwarna hitam. Lalu terdapat luka di bagian leher, di mana bekas darah yang kering di bagian wajah dan bibir korban membengkak. Di mana sungguh malang banget gadis satu ini yang menjadi kebejatan Andi, seorang sopir travel. Jessica dikenal anak yang cerdas dan pekerja keras yang saat itu harus meninggal di tangan Andi dengan perbuatan yang sangat bejat. Sekedar informasi tambahan guys, di mana latar belakang pelaku. Andi merupakan warga desa Tabbaja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dirinya berprofesi sebagai sopir travel dan saat itu dirinya berusia 26 tahun. Sebelumnya diketahui Andi pernah terlibat dengan kasus pencurian
dengan sebuah kekerasan di Sinjai, Sulawesi. Lalu Andi ditangkap di Kampung Timur, Kelurahan Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di mana dengan kasus pembunuhan Jessica, kini Andi terancam dengan pasal berlapis. Yang saat itu dirinya dijerat dengan hukuman penjara 15 tahun penjara atas perbuatan tersebut. Gimana tanggapan kalian tentang hukuman yang rendah yang dijatuhkan kepada pelaku ini? Inilah kasus tentang seorang gadis yang menjadi korban kebejatan pelaku. Mungkin kisah ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, di mana harus berhati-hati kepada siapapun. Cerita ini aku rangkum menjadi alur cerita. Informasi ini aku dapatkan dari berita yang sudah disebarkan luas. Nah, buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Sebarkan video ini ke teman atau saudara ataupun pacar kalian. Gimana tanggapan kalian tentang kasus yang satu ini? Tinggalkan di kolom komentar.